Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat di dalam Tuhan, sebab Tuhan beserta kita. Puji nama Tuhan. Dalam Renungan 79 saat ini saya beri tema taat untuk selamat. Kita akan melihat di dalam Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16 demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Itu sebabnya saya beri tema firman Tuhan, taat untuk selamat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa itu taat pada Tuhan? Setiap kita tentu dituntut untuk taat kepada atasan kita. Orang yang bekerja di kantor, dia harus taat kepada bosnya, atasan. Nah sebagai anak Tuhan pun kita juga harus taat kepada Tuhan yang memiliki seluruh hidup kita. Taat pada Tuhan berarti kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Sebab itu yang firman Tuhan katakan, kita nggak boleh menambahi firman Allah. Tapi kita taat, melakukan dengan setia setiap kebenaran firman Tuhan. Namun kalau kita menyadari dalam setiap kehidupan kita, dalam hal melakukan, dalam hal untuk taat itu sangatlah sulit untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Sulit karena keinginan hati kita, keinginan dalam hati manusia, keinginan dalam hati kita itu seringkali mengalahkan keinginan untuk taat kepada Allah. Lebih kuat keinginan-keinginan kita. Sehingga untuk taat sama Tuhan, untuk taat melakukan perintahnya sangat sulit. Karena yang lebih kuat adalah keinginan-keinginan hati kita. Contohnya kalau kita melihat bangsa Israel, generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, Tuhan ingin mereka dapat menikmati kehidupan di tanah Kanaan. Seperti yang sudah Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mereka menikmati kehidupan di tanah Kanaan. Tetapi sayang sekali selama perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak taat melakukan setiap perintah Tuhan. Mereka hanya mengikuti keinginan hatinya dan segala hawa nafsunya. Itu sebabnya mereka tidak dapat masuk dan menikmati kehidupan di tanah Kanaan. Tidak bisa menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka di tanah Kanaan. Sekali lagi, karena tidak taat. Nah Bapak Ibu, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan itu menjadi penghalang terbesar untuk kita menikmati setiap berkat Tuhan, untuk kita menikmati kehidupan dan keselamatan di dalam Tuhan. Keselamatan ini berbicara tentang kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Nah itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita, setiap jemaat Tuhan, mari kita mau taat melakukan setiap perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Nah mengapa taat pada perintah Tuhan itu sangat penting? Yang pertama kita lihat, karena masa depan ada dalam rancangan Tuhan. Ini menjadi alasan kenapa kita harus jadi umat-umat Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena masa depan kita ada dalam rancangan Tuhan.
Tuhan yang lebih tahu hari esok kita. Tuhan yang lebih tahu masa depan kita itu seperti apa. Dia sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus mengikuti petunjuk firman Tuhan dalam ketaatan. Untuk kita melakukan setiap perintah-perintah firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus sadar masa depan kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Kita terbatas untuk melihat hari esok kita seperti apa. Terkadang kita khawatir dengan hari esok kita. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Masa depan anak-anak kita seperti apa. Kita khawatir tentang hal itu. Tapi firman Tuhan mengajar, mari setiap kita taat. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Kita terbatas, tapi Dia tidak terbatas. Dia tahu seperti apa masa depan kita, seperti apa hari esok kita. Nah, yang kedua, mengapa taat pada perintah Tuhan itu penting? Karena perintah Tuhan itu sebagai petunjuk jalan. Setiap kita bepergian kemana-mana, kita tentu butuh petunjuk jalan. Ada map, aplikasi yang bisa kita pakai untuk menuntun jalan kita. Bahkan di setiap jalan ada nama-nama jalan. Supaya apa? Memberi petunjuk bahwa kita ada di jalan ini. Kita tahu kemana kita harus pergi. Ke kota A, ke kota B. Ada aplikasi map yang akan menuntun kita. Nah, sama perintah Tuhan itu sebagai petunjuk jalan. Itu sebabnya kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 19 berkata, "Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku." Dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, di dunia ini aku hanya sekedar orang asing. Aku sangat memerlukan perintah-perintah-Mu sebagai apa? Sebagai peta dan petunjuk jalan bagiku. Jadi perintah Tuhan itu sebagai peta, sebagai petunjuk jalan bagiku. Gak akan pernah salah. Kalau kita pakai map, kadang kita suka diarahin ke jalan yang salah. Ya mungkin jalan sempit ya. Kadang ada banyak orang yang pada akhirnya tetap tersesat udah pakai map. Petunjuk jalan. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah salah untuk menuntun kita, untuk memberikan kita jalan, menunjukkan kita jalan yang harus kita tempuh. Jadi kita lihat kesadaran diri dari seorang pemazmur. Dia katakan dia itu seperti orang asing dalam dunia ini, yang butuh perintah Tuhan. Karena dia tahu itu sebagai peta, sebagai petunjuk jalan, supaya dia apa? Tidak tersesat. Dan satu-satunya adalah kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita nggak taat kepada perintah Tuhan, ya kita akan tersesat. Jadi Tuhan yang lebih tahu seperti apa jalan hidup yang akan kita lalui. Tuhan tahu tantangan apa yang akan kita hadapi di depan. Itu sebabnya taat pada perintah Tuhan merupakan petunjuk jalan supaya kita tidak tersesat. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat Kaleb dan Yosua. Mereka adalah orang-orang yang taat, berbeda dengan bangsa Israel yang lain. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun mereka melihat, sekalipun bangsa Israel yang lain katakan mustahil untuk mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Tetapi kita lihat Kaleb dan Yosua, mereka percaya kepada janji Tuhan. Dan mereka taat melakukan setiap perintah Tuhan. Bagi mereka yang penting taat lakukan perintah Tuhan. Pasti mereka akan sampai. Sehingga pada akhirnya mereka menikmati masa depan yang penuh berkat. Mereka menikmati kemenangan. Ya, lewat setiap peperangan yang mereka hadapi, mereka menang. Dan mereka mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan. Karena mereka taat kepada setiap perintah Tuhan. Kita lihat juga
ada pribadi Yesus. Ibrani 5 ayat 8 katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia adalah anak, menunjuk kepada manusia Yesus, karena Yesus itu manusia 100% juga, dia Allah 100%. Yesus mau menjadi manusia untuk menebus dosa kita, tetapi dalam kemanusiaannya Yesus juga belajar untuk taat kepada Bapa. Ketaatan yang luar biasa, sekalipun dia harus menderita sampai mati di kayu salib, dihina, dicaci maki, dicambuk, penderitaan yang luar biasa dia alami, tapi dia tetap belajar untuk taat. Sebagai manusia, Yesus belajar untuk taat kepada Bapa. Nah, bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Tuhan? Tuhan pun mau kita juga menjadi umat yang taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Supaya kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan, bahkan terlebih ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena hanya orang yang taat kepada perintah Tuhan yang pastinya akan menikmati kehidupan kekal. Dan ada hal yang penting juga yang harus kita perhatikan, bahwa taat pada perintah Tuhan butuh kerendahan hati. Taat pada perintah Tuhan itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak rendah hati itu bukan taat. Kalau kita nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukan taat. Tapi sekali lagi, taat itu berarti rendah hati dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tanpa kerendahan hati dan tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi taat pada setiap perintah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar itu dapat memberikan kita kekuatan, menjadi berkat bagi kita, dan membuat kita menjadi umat-umat Tuhan yang berubah, yang berkarya, menjadi berkat bagi semua orang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama akan berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita taat, kita pasti akan sampai di setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami semua. Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat. Tuhan melihat setiap hati dari umat-umat Tuhan saat ini. Ada hati-hati yang menyembah, ada tangan yang terangkat untuk menyembah Engkau, berseru kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di rumah mereka, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Tangan-Mu melawat setiap mereka, kuasa-Mu bekerja bagi setiap mereka. Setiap pergumulan akan mengalami jawaban Tuhan. Namun satu hal, biarlah setiap umat-umat Tuhan tetap taat kepada perintah Tuhan, tetap taat dan setia melakukan apa yang Engkau mau. Karena kami percaya ketika kami taat, kami akan sampai kepada rancangan Tuhan. Ketika kami taat kepada perintah Tuhan, kami akan sampai kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan tolong setiap jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Ada jemaat yang butuh pekerjaan, Tuhan tolong mereka memperoleh pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Dan ajar setiap jemaat Tuhan untuk tetap terus hidup taat hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah.
Hai jemaat GPD El Shaddai Magelang yang mengasihi Tuhan, bencilah bagi kami dan sukacita bagi kami yang tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.